saya perkenalkan di depan saya saat ini ada seorang analis yang sangat luar biasa, Equity Research Analyst, Andreas Kenny dari BRI Dana Reksa Sekuritas malam hari ini ya. Baru pertama kali kita nge-live bareng BRI Dana Reksa Sekuritas. Salam buat Bu Kiki, terima kasih. Sampai malam buat Bu Kiki. Oke, Kenny, gimana pandangan kamu terhadap market yang udah 3 hari jatuh? Waduh, market ini kelihatannya memang take profit dalam sih. Dan kelihatannya memang partisipannya juga ya quite panik ya. Soalnya bolak-balik ARB, terus jadi ya sebenarnya dalam market seperti ini lebih baik sabar, terus lebih ke trading market ya, rather than kayak beli gitu. Wah, kita mesti sabar-sabar sih. Mungkin barang yang kita beli serok bawah itu masih ARB lagi. Oke, jadi kalau ini kan jangka pendeknya sebenarnya kan merupakan efek dari profit taking yang sudah dilakukan oleh investor-investor yang masuk sejak Maret atau September 2020 kemarin ya. Jadi cooling down dulu untuk indeksnya. Nah, kalau Kenny ngelihat sendiri dalam jangka panjang di tahun 2021 dan 2022, ini gimana? Harusnya sih sebenarnya setelah vaksinasi, dan memang kan vaksinasi kita lumayan cepat ya. Bisa dibilang udah banyak yang dipesan, jumlah vaksinnya juga ada yang dipesan tuh udah mau di roll out 100 juta sampai April. Jadi memang harusnya cepat nih. Dan momentum lebaran sebenarnya itu bakalan kali ini mungkin kita bisa nikmatin lagi, dalam artian better dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi sektor-sektor yang kita lebih suka dibandingin, kayak misalnya ya consumer dibandingin sama retail, kan itu masih nempel tuh satu sama lain. Tapi kita lebih prefer yang recovery story lebih ada. Dalam artian retail kita lebih suka dibandingkan dengan consumer. Selain itu, tema-tema ekonomi yang membaik, recovery lagi, ini juga bakalan tentunya bagus buat menggerakkan media. Media itu kan proksinya dari ekonomi juga. GDP bagus, kembali naik, spending juga udah mulai jalan, berarti orang juga terutama FMCG itu akan beriklan lagi, dan iklannya tersebut akan meningkatkan occupancy dan revenue-nya si media company. Selain itu, kalau kita lihat komoditi juga kita suka sih. Agriculture ini, kalau saya kebetulan pegang agriculture, saya lihat kali ini beda dengan 2000. Model-model pergerakan harga mirip 2010, nanti kita explain. Tapi kali ini beda. Kali ini bisa jangka panjang. Worst case-nya kita itu sebenarnya CPO akan bagus jangka panjang lebih dari 2022 and beyond. Worst case-nya 4 tahun rally-nya. Atau bisa bilang sustain di harga yang bikin semua pemain plantation profitable. Jadi memang itu bagus sih. Aku mau ngebahas tentang agriculture dulu nih, Kenny. Tapi sebelumnya kamera kamu turunin dikit dong. Di atas masih ada banyak yang bisa. Ya, kembali. Ya, gitu. Oke. Nice banget. Oke, Kenny, aku kan ada view juga untuk sektor agriculture. Aku tuh totally agree with you ya. Untuk komoditas itu tahun 2021 ini bakalan masih potensial. Karena kalau vaksin diedarkan, aktivitas ekonomi bakalan bagus dan butuh bahan bakar untuk komoditas baik coal maupun yang lain-lain, bahkan metals juga, terus CPO untuk cooking oil pastinya juga akan meningkat karena Horeca juga pasti akan membaik ya kondisinya. Cuman kembali lagi ke harga CPO ini seperti yang Kenny bilang tadi ya, ini udah beli di bawah, udah beli di support, nanti aja turun lagi. Kalau CPO mungkin kayak Ali itu nggak sampai yang auto reject bawah, nggak. Tapi ya kenyataannya masih turun terus. Padahal kalau saya ngelihat harga crude palm oil, terutama yang ringgit futures ya, itu tuh selama 5 hari sudah mulai bertahan di angka 3.200. Dia nggak turun lebih dalam dari angka 3.200. 5 hari, jadi udah mulai sideways gitu. Nah, kalau kamu ngelihat untuk CPO ini gimana saat ini, waktunya untuk beli dan simpan atau malah cut loss aja buat tradernya gitu? Atau mungkin malah disaranin buat trading jangka menengah beberapa bulan gitu? Kalau saya sih ngelihatnya justru ini opportunity yang bagus.
Karena pertama, kalau kita lihat dari performance keuangan, kan laporan keuangan ini udah mulai akan keluar dalam waktu 2 bulan, 3 bulan ke depan ya, untuk 4Q dan juga di first Q. Nah, ini angkanya bakalan bagus banget, karena CPO itu sebenarnya pemain-pemainnya, dengan harga yang 9.000 sekarang, kita mau bilang any Plantation, LSIP, Ali, DSNG, LSMS itu semua di harga sekarang itu single digit PE basically. Jadi memang murah banget. Terus juga secara outlook ini kita masih ada tabungan bullish movement. Ada 2 tabungannya. Pertama itu seperti kayak kasus 2010, US bisa dibilang baru keluar dari mortgage crisis ya waktu itu ya. Obama waktu itu roll out stimulus juga, stimulusnya besar, hampir 1 triliun US pada waktu itu. Nah, sekarang kejadiannya sama. Joe Biden pun kan juga memberikan tambahan lagi ya, di top up lagi dari yang plannya si presiden sebelumnya, Donald Trump. Sekarang jadi untuk cash disbursement-nya jadi 2.000. Jadi ini memang tinggi banget. Dan juga terakhir kali ini terjadi, dolar melemahnya cukup signifikan, jadi itu membantu semua komoditi untuk rally. Jadi ini everything rally, bisa kejadian lagi. Untuk CPO jangka panjangnya 2010 sampai 2013 itu banyak penanaman di Indonesia. Sekarang karena Pak Presiden Jokowi basically udah nggak kasih lagi. Halo, halo. Iya, di tempat kamu lancar atau putus-putus ya? Lancar sih. Lancar ya? Wah, Iya. kayak netizen. Ini nggak lancar tempat aku kayaknya ya. Oke. Putus-putus. Sekarang udah lancar? Udah sih. Oke, udah lancar ya? Udah lancar ya? Oke, aku lanjutin ya, Kenny ya. Oke. Nah, tadi Kenny sempat ada menyinggung tentang valuasi dari saham-saham CPO itu sendiri ya. Oke. Sekarang nih kalau aku lihat sebenarnya sektor CPO koreksinya udah lumayan dalam banget nih, lumayan dalam gitu. Kalau misalkan kita beli saat ini, kalau menurut pandangan Kenny, ini kita bisa hold itu untuk time horizon berapa lama sih? Kayak beberapa bulan aja, jangka menengah, atau kita bisa investasikan gitu? Kita lebih lihatnya lebih ke arah seasonality. First Q itu biasa memang movementnya cukup strong sampai Februari, karena kan demand tentunya untuk Chinese New Year ya. Selain itu akan ada moderasi sampai nanti Lebaran, baru mulai pick up lagi. Berarti kita bisa main sebenarnya kalau kita mau bilang time the market, first Q sampai Februari kita masih boleh pegang. Dan Februari itu nanti ada laporan tentang outlook produksi untuk pesaingnya CPO, soybean. Nah, itu kemungkinan akan ada cut dan itu harga bisa lompat. Soybean naik, CPO ikutan naik. Itu tabungan bullishnya kita. Selain itu juga disbursement juga kan akan di Februari ya, untuk yang cash disbursement. Nah, selain itu secara harga orang banyak kan sudah jual di Januari. Karena seasonality-nya memang seperti itu. Demand-nya udah mulai turun post Chinese New Year. Jadi kita bisa dapat harga bagus nih kemungkinan di sekarang-sekarang sampai dengan awal Februari. Kalau kita pegang berapa lama? Kita pegang sampai kalau kita mau time the market sampai Lebaran. Dari situ kita demand udah mulai cool off, jualan dulu, barulah masuk lagi di dekat 4Q. Karena demand-nya juga lebih tinggi lagi. Bulan April ya? Iya. Oke. Technically, Ali hari ini breaking down support MA100 ya. Jadi breaking down support MA100, cuman sebenarnya ini kalau melihat short term sih cut loss gitu. Cuma sebenarnya kalau teman-teman melihatnya jangka menengah sampai jangka panjang,
nggak usah sampai jangka panjang lah, jangka panjang tuh sampai 1 tahun kan lebih, jangka menengah beberapa bulan ke depan. Aku agree dengan Kenny gitu. Jadi beberapa analis yang saya sempat review juga, saya sempat interview, ini juga agree dengan sektor ini ya. Jadi CPO. Artinya apa? Artinya teman-teman kalau misalkan beberapa sekuritas atau beberapa fund manager agree pada satu sektor yang sama ya, you know lah gitu. Masa ya kalau dibilang bagus bakalan dijual. Artinya masih beli gitu. Oke ya. Oke, itu bicara tentang CPO yang masih murah sekarang dan bikin galau banyak trader. Oke, sekarang kita bicara ke sektor media dan juga sektor retail yang tadi sempat di-mention juga sama Kenny. Nah, kita bicara ke retailnya dulu nih. Sama seperti halnya dengan CPO atau AALI, retail ini nggak jalan-jalan. Padahal kalau menurut aku turnaround story-nya dia juga sangat menarik sekali gitu untuk after vaksin. Nah, jadi menurut Kenny gimana nih? Kalau retail memang semua tergantung vaksin karena memang ya pasti semua orang takut lah pegang barang ini, terutama first Q juga itu bisa dibilang PSBB yang Jawa Bali ini masih berlanjut ya sampai Februari, mungkin akan diperpanjang lagi sekali lagi. Nah ini jadinya memang orang juga masih ragu-ragu untuk masuk, jadi efeknya juga ke laporan keuangan first Q juga nggak akan bagus bisa dibilang. Mungkin masih banyak yang rugi. Baru mulai di second Q, kita baru lihat mulai turn around. Karena vaksinasi juga kan bisa dibilang April, Mei, harusnya sudah cukup signifikan. Dan kalau saya tanya-tanya ke teman, ke orang-orang sekitar gitu, bosen nggak sih begini, kan udah setahun. Semua unequivocally bilang, ya bosen banget. Jadi bisa bilang begitu confidence-nya balik dengan vaksinasi, pasti belanja lagi semua, nongkrong lagi. Bukan cuma kamu, aku juga bosen banget. Untung ditemenin ini ribuan netizen live dan juga Ken ini ya, narasumber aku tuh jadi sebuah hiburan juga tiap malam gitu. Bosen banget bener. Jadi kalau COVID kelar, ya aku bakalan jalan-jalan juga sama. Ya, betul. Okay. Sekarang kita mau bahas ke emitennya secara spesifik nih ya. Jadi ada RALS, ada MAPI, dan kawan-kawan gitu. Jadi teman-teman sebelum Kenny bahas emiten secara spesifik, aku mau kembali ingetin teman-teman akan mindset tentang investasi dan juga trading. Ketika kita berinvestasi, investasi itu yang dipilih adalah perusahaan yang lagi di bawah, baik secara valuasinya dan juga harganya, bukan valuasi doang. Kalau bicara tentang valuasi di sektor konstruksi, itu masih valuasinya di bawah rata-rata kebanyakan. Tapi secara harga, ya konstruksi perlu cooling down dikit gitu. Dan ini udah turun beberapa hari, udah cooling down, udah lumayan gitu. Tidak hanya secara valuasi, tapi secara harga. Nah, harga tuh artinya gimana? Harga ya kita cari yang berjalan, artinya yang upside-nya masih banyak. Sebagai contoh ya teman-teman kan tahu ya GGRM, HMSP, terus kemudian ICBP, INDF, KLBF, Unilever itu yang belum gerak, tapi perusahaan-perusahaan itu kayaknya masih akan pelan-pelan deh. Nah tapi kalau yang namanya long term investor justru malah masuknya yang kayak gitu. Long term investor bukan mau yang cepat-cepat cuan gitu, enggak. Tapi dia mau investasi di situ untuk long term, uang dia akan sustainable, naik gitu. Jadi bukan yang sehari cuan naik turun gitu. Atau ada cut loss. Nah, demikian halnya juga dengan tadi sektor retail yang aku bilang. Retail itu time horizon investasinya, nggak kayak Unilever, yang menurut saya kalau Unilever investing perlu sekitar 5 tahunan, kayak gitu ya, untuk return-nya tinggi. Untuk RALS dan juga MAPI dan saham retail yang lain, ini kayaknya kalau aku perhatikan, ini perlu beberapa bulan aja ke depan sampai kondisi COVID-19 udah mulai agak terkendali. Gitu. Agree sih kalau itu. Gitu. Terus ya, jadi itu teman-teman, maka dari itu aku bilang kalau bicara tentang retail ini jangan terus dianggap kayak wah Ellen sama Kenny ngomongin retail, besok RALS harus hajar kanan gitu, kayak gitu. Jadi
Apalagi aku kalau ngomong sama analis dari sekuritas, most likely pandangannya fundamental adalah untuk jangka menengah. Nah, untuk yang short term-nya, aku better ngomong di Mtrade aja besok ya. Karena market is very, very risky banget. Aku nggak mau ngomong tentang rekomendasi beli dan jual di sini, karena it's too risky banget, harus real time. Marketnya very, very high risk sekarang. Aku cuma ngomong IHSG masih bisa koreksi. Oke, Kenny, sekarang giliran kamu ngomong nih. Aku kebanyakan ngomong. Boleh direview dong saham-saham retail itu tadi. Oh iya, betul. Kalau Asus tuh kita suka sebenarnya. Terbukti mereka kuat banget, resilient banget. Eh, Tahun lalu triple SG mereka turun tuh nggak nyampe 10%, cuma 9,3%. Jadi kalau kita lihat silver liningnya sebenarnya ada dua dari suksesnya Asus. Pertama, mereka cater for work from home. Ya ini retailer lain nggak bisa offer lah ya, kecuali Era. Terus bisa dibilang selain itu mereka target middle up. Middle up ini sebenarnya main salah satunya juga MAPI. Untuk sektor 2021 itu akan kita percaya recovery-nya itu tergantung dari vaksin untuk mengembalikan kepercayaan dari shopper. Jadi ekonomi juga membaik, uang juga flow-nya bakalan bagus. Jadi itu sebenarnya yang paling ada uangnya, dan begitu sudah vaksin bakalan langsung belanja, ini segmen middle up. Kita suka MAPI sih untuk itu, untuk middle up proxy. Selain itu untuk di bottom, untuk di lower segment, kita lihat juga commodity boom ya. Ini kan kita percaya ini bukannya rally aja, ini commodity boom sebenarnya. Karena EV related metal juga kan memang strong ya. Commodity boom. Menarik. I Nah highlight that one. itu menarik soalnya. Makanya kita percaya itu. Terus plantation juga pendapatan juga akan meningkat ya untuk petani. Perhitungannya kita itu roughly untuk Sumatera dan Kalimantan, petani Indonesia itu banyak sekali, 3 juta orang. Jadinya memang selama ini mereka sulit sekali dengan jualan TBS, buah sawitnya doang. Harganya tuh rendah. Sekarang harganya udah improve banyak. Pendapatan mereka itu secara kumulatif, secara kolektif bisa dibilang, bisa sampai kenaikan 20 triliun. Dan untuk itu, bisa dibilang Ramayana doang yang punya footprint paling besar di daerah-daerah tersebut. 25% itu datangnya dari Sumatera dan Kalimantan. Untuk estimate, kita percaya tahun ini, karena kita cukup optimis ya dengan vaksinasi nasional, earnings itu akan positif lagi, tetapi angkanya masih 50% di bawah level 2019. Topik kita itu sebenarnya di MAPI, karena saat kita susun kompendium, yearbook, itu basically Asus lagi trading di deket +2, jadi udah mahal banget. Sekarang udah agak turun, jadi mungkin ada opportunity to buy juga. Selain MAPI, Asus juga menarik. RALS itu lebih ke spekulatif ya, tapi memang rewardnya kelihatannya lebih besar di Ramayana. Karena bisa dibilang play-nya kan biasa Ramayana itu lebaran stok, dan kalau memang kita dapat momentum lebarannya, I think Ramayana is a good proxy. Oke, tiga-tiganya sekarang harganya lagi nyungsep. Iya, betul. Agree. Kacau sih. Tiga-tiganya lagi nyungsep semuanya gitu. Jadi ini buat trader ini galau-galau gitu. Tadi juga di Mtrade akhirnya RALS untuk tradernya kita cut loss, tapi yang buat investing kita masih nge-hold untuk investingnya gitu. Menurut Kenny ya, saat ini apakah saat yang tepat yang untuk masuk buat teman-teman investor? Kalau untuk teman-teman investor, kita percaya iya. Karena jujur, foreign clients pun sebenarnya memang pada saat harga di bawah, ini mereka cukup banyak ambil, terutama MAPI dan ACE. Untuk yang lebih spekulatif tuh mereka suka Ramayana juga. Karena Ramayana itu sebenarnya harga sekarang itu basically beli cash dan deposito mereka itu harganya 400-an per share, sisanya itu bisnis mereka.
berarti bisnisnya cuma dihargain 2 kali EBITDA, murah banget. Jadi untuk yang value foreign gitu, mereka juga masuk, punya exposure juga di Ramayana. Jadi memang foreign pun ngeliatin sih. Oke. Bicara tentang segmen middle down. Kalau middle down ini kan aku lihat dia lebih konsumtif ya untuk segmen middle down meskipun duitnya lebih sedikit, tapi pemerintah terus-terusan kasih BLT gitu, kasih BLT. Nah, apakah nanti untuk segmen middle down ini ketika COVID-19 vaksin ini sudah didistribusiin dengan baik, apakah mereka akan terjadi satu boom belanja kayak gitu atau gimana? Kita sih percayanya kalau untuk yang BLT itu tentunya membantu ya, karena kan mereka juga paling terpengaruh, banyak kena layoff juga, terutama di segmen tersebut. Sebenarnya begitu nanti sudah divaksin, mereka pun tetap dengan program BLT ini membantu mereka masih punya daya beli lah. Walaupun memang kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, tahun normal lah 2019 itu tidak setinggi 2019, tapi dari shopper pun tentunya kan pasti ada euforia ya, udah lama nggak keluar, udah lama nggak nge-mall gitu ya, mereka juga jadi lebih lapar mata, bisa dibilang impulse buy-nya lebih banyak dan mereka bisa consume more dan relatif biasanya gitu. Satu lagi, LPPF yang kita belum bahas nih. Wah, LPPF, jujur kita kasih sell ya, LPPF. Iya. Oke, nggak enak. Ya, aku sendiri lebih ke MAPI dan juga RALS juga sih. Kita dua ini aja ya, fokus dua ini ya. Kalau RA kan memang udah jelas, dia juga kemarin bertahan dia pada masa pandemi dan malah naik gitu. Jadi kalau menurut saya sih, RA justru buat saya ya agak-agak udah kemahalan buat investasi gitu. Jadi ngeliriknya masih dua yang masih murah ini. Kalau menurut kalian dua ini secara valuasi gimana sih? Secara PBV-nya atau EV to EBITDA kayak gitu. Kalau jangan ditanya, udah pasti dia minum. Susah. Tapi memang kita karena kita ekspektasi 2021 itu sudah di ini ya, sudah di hijau lagi bottom line-nya. Bisa dibilang MAPI itu secara valuasi lebih murah dibandingkan dengan Asus sekarang. Memang biasa Asus itu agak premium dibandingin MAPI, tetapi bisa dibilang Asus itu sekarang di plus 1,5 standar deviasi untuk PI-nya. Kalau MAPI ini masih berkisar di average, dan sekarang karena ada jual-jual kemarin itu basically sekarang udah sedikit di bawah average. Jadi memang kalau Ramayana ini sama sih. Ramayana itu hampir sama valuasinya seperti MAPI. Bisa dibilang di kisaran average. Sekarang udah di bawah average kalau Ramayana. Kalau MAPI baru sedikit aja di bawah average. Oke. Sekarang kita mau ya, jadi aku simpulkan teman-teman ya, untuk sektor retail ini masih menarik untuk investasi. Kemudian satu lagi tadi bicara tentang media. Nah, boleh dibahas nih sekarang. Nah, kalau media itu sebenarnya jadi kita base case kita itu sudah memasukkan bisa dibilang vaksin yang cepat, number one, number two commodity boom, terutama untuk membantu di bisa dibilang penghasilan lebih rendah ya untuk petani CPO, petani kelapa sawit. Nah ini kita percaya growth-nya ini cukup tinggi tahun ini, karena pertama secara cost para pemain media itu sudah menyesuaikan cost mereka karena melihat COVID tersebut. Gimana cara nyesuaiinnya? Mereka banyak pakai program-program yang udah pernah tayang diulang lagi. Nah itu paling pronoun di SCMA. SCMA itu bisa dibilang banyak pakai program lama mereka. Selain itu secara top line tahun ini kita percaya pertumbuhannya itu bisa high single digit. Ini angka dari konsultan yang digunakan sama semua media.
Media Partners Asia namanya, itu forecast-nya adalah rebound 7,5% untuk tahun ini. Berarti untuk SCMA dan MNCN, karena mereka berdua ini market leader, growth-nya bisa double digit. Selain itu, digital mereka juga berkembang. Growth double digit di tahun 2021 ini atau kuartal 1? Mulai dari kuartal 2 sih lebih tepatnya. Kalau kuartal 1, karena tahun lalu kan masih ada periode yang non-COVID-nya kan, 2 bulan di Indonesia. Jadi sebenarnya nggak like for like. Jadi tahun ini first Q kemungkinan tuh dari top line itu masih negatif, tapi negatifnya udah narrow. Oke. Aku coba tambahin secara teknikal ya. Jadi teman-teman kalau tadi misalkan yang mau nyerap di AALI dan LSIP, entret ada, sekarang sih masih posisi merah ya, masih posisi rugi ya. Tapi aku ngelihat AALI LSIP ini mungkin kita akan pindahkan ke strategi tradingnya bukan nge-swing atau nge-super trading. Mungkin kita akan masukkan ke investasi untuk jangka beberapa bulan gitu. Probably. Besok saya akan kabarin di live stream gimana. Karena saya melihat kayaknya time horizon saya untuk melihat CPO ini jangka menengah beberapa bulan, bukan yang very very short term banget gitu. Terus sekarang juga udah super discounted gitu ya. Jadi kalau bicara tentang trading ya fluktuasi masih bisa ya naik turun dikit-dikit lah gitu. Kemudian yang kedua untuk aku summary-in dikit untuk sektor retail tadi kita ada ngobrolin spesifik 2 saham MAPI dan juga Ramayana itu kalau time horizon buat investasi itu udah quite discounted gitu. Sedangkan kalau untuk tradingnya malah cut loss gitu. Jadi teman-teman kalau nggak mau kena cut loss ya mungkin time horizonnya digedein gitu ya. Gitu. Jadi asam lambung saya lumayan naik nih ngejawabin traders yang kena cut loss jujur. Oke. Yang ketiga untuk media, kebetulan kalau saya pribadi, sorry Ken, aku pribadi untuk media ya ini subjektif juga ya sifatnya ya. Media aku kurang favorit gitu, jadi aku kurang ini dan kebetulan kalau media ini diskonnya masih agak kurang ya, masih bisa turun untuk media itu tadi. Ya aku review sampai di situ aja teknikalnya, detailnya besok di live trading pagi ya, karena hari ini ada banyak fundamental yang kita mau bahas bareng Kenny. Kenny tadi ada beberapa kali kamu sebut tentang commodity boom, that's very interesting banget, dan bukan cuma kamu, kemarin aku sempat ngobrol dengan beberapa analis lain di live Instagram, itu ngomong juga tentang commodity boom, dari metals aku masih nungguin. Teman-teman, aku bukan anti metals ya, jadi Antam itu aku masih nungguin dia consolidating, kalau udah cooling down, aku mau gitu. Terus kemudian Inco itu juga masih menarik, tapi diskonnya masih belum. Aku masih nunggu diskon lagi. Nah, yang aku perhatikan sekarang, Kenny, coal ini juga udah lumayan discounted banget gitu, mirip kayak CPO. Nah, kalau menurut Kenny sendiri bicara tentang commodity boom ini, selain CPO tadi, gimana pandangan kamu tentang coal, metals, dan komoditi yang lain, pulp mungkin gitu. Tapi mungkin yang energi dulu lah, coal, metals, oil, and gas. Oke. Kebetulan memang kalau untuk metal dan energi itu coverage-nya bukan di saya, tapi memang sebenarnya main driver-nya ini sebenarnya hampir sama. Kalau untuk coal itu kan basically India dan China ya story-nya. Dan kelihatannya winter tahun ini karena La Nina juga bisa dibilang winternya itu quite historic ya, dinginnya. Jadi memang demand tuh kelihatan naik untuk coal. Makanya harga coal kemarin bisa naiknya lumayan dari 50-an sampai ke 80-an. Sekarang sih masih cukup stabil di situ, tapi memang kalau view BRI Danareksa, analis BRI Danareksa itu bisa dibilang untuk coal akan ada sedikit tekanan jual untuk harga ya, harga coal-nya itu di Februari, karena memang bisa dibilang puncaknya musim dingin itu kan ada di Januari ya, jadi seasonality demand lah. Tapi akan di sequential quarter-nya itu kan kembali lagi story-nya, ekonominya sudah mulai naik lagi, membaik, ya bisa dibilang demand-nya juga ada.
untuk coal. Uh, Kalau untuk energi saya juga ada liatin, terutama untuk oil ya. Oil ini bisa dibilang udah beberapa bulan terakhir ini memang di-upgrade terus sama Wall Street Banks, Citi, JP Morgan, you name it, mereka tuh udah naikin. Terakhir kali saya lihat itu di November, mereka itu US dollar 50 aja per barel. Estimate untuk tahun ini. Lately saya lihat udah menyentuh angka 60-an. Dan kalau taken to extreme, ada salah satu big banks juga di US itu yang bilang ini bisa kejadian shortage supply karena demand-nya cukup tinggi karena recovery ya. Jadi bisa di atas 70 US dollar untuk second quarter, untuk second half tahun 2021 ini. Efeknya sebenarnya names-nya terbatas ya di Indonesia ya. Kalau untuk oil itu basically Elsa dan juga Medco. Dua-duanya worth noting, kita belum cover dari BRI dan Reksa, tapi memang dua nama tersebut itu cukup terpengaruh sama harga oil. Oke. Kalau metal ini kita ngelihat sebenarnya ya di drive karena ini ya, karena kebijakan US itu reportedly akan kembalikan tax rebate untuk mobil listrik. Tadi ya zaman Trump udah di-cut, sekarang mau dibalikin lagi, model zaman Obama. Efeknya mobil-mobil listrik, selain dari pada waktu itu supply sedikit, cuma Tesla dan beberapa manufacturer aja. Nah kalau sekarang ini udah makin banyak. Toyota udah keluarin line-nya sendiri, Nissan juga udah punya, basically semua udah punya. Berarti demand untuk metal seperti ya EV related ya, nikel, terus copper itu juga lebih tinggi, terutama karena penggunaan copper dan juga penggunaan nikel dibandingkan dengan mobil internal combustion yang mesin biasa itu jauh lebih tinggi di mesin yang bertenaga elektrik. Nah, jadi ini demand-nya juga akan meningkat. Bisa dibilang kalau kita lihat ya, harga tin, harga nikel itu rally-nya udah jauh banget. Selain itu ada juga tuh tambahan US dollarnya juga melemah. Komoditi itu kan bisa dibilang dinilai sama investor itu sebagai hedge against inflation, bisa dibilang. Jadi semua komoditi itu akan menikmati hal yang sama dengan dolar yang melemah. Dolarnya sih kelihatannya bakal melemah. Berarti itu kata kuncinya ya, apa yang membuat komoditas jadi diuntungkan adalah yang pertama tadi dari vaksinasi sendiri, COVID-19 mulai membaik, dan kemudian yang kedua dari dolar yang mulai melemah gitu. Oke, kita udah hampir sampai di penghujung sesi teman-teman, saya mau kasih giveaway. Sorry malam hari ini nggak bisa bahas semua saham, karena saya kepengen denger dari Pak Kenny ya tentang review fundamental yang sangat penting sekali. Sebelum saya kasih giveaway buat teman-teman semuanya, aku mau review hal yang sangat penting banget. Satu, IHSG, kalau ada technical rebound, sifatnya temporer aja ya, kita akan gunakan untuk exit ya. Untuk saham-saham swing trading saat ini super high risk banget untuk swing trading. Jadi teman-teman kalau swing trading juga di M-Trade nggak siap dengan pembatasan risiko, jangan masuk untuk swing trading. Dan nominal untuk trading, balik lagi untuk persentasenya 20% dan 80% untuk investing. Jadi sekarang dikasih kesempatan, kalau kesempatan pertama Maret kemarin, kesempatan kedua di September, Oktober, sekarang dikasih kesempatan ketiga buat investor. Terutama buat kamu-kamu yang masih punya duit buat investing, belum masuk, siap-siap buat investing. Tapi sekarang belum, besok saya kasih tahu di
live trading ya, apa aja saham-saham yang bisa langsung ambil untuk investing. Basically tadi udah saya ceritain dikit ya bahwa MAPI, RALS itu cukup discounted untuk investing, bukan buat trading, masih bumpy banget buat tradingnya. Untuk CPO juga jangka menengah menarik, buat kalau dibilang investasi jangka beberapa bulan lah, itu juga menarik, tapi detail besok kita bahas lagi gitu. Sekali lagi teman-teman ya, resiko dari market masih sangat tinggi sekali. Untuk traders, be very careful banget. Masih bisa kalau Anda buy on weakness, M-Trade juga ngalamin buy on weakness, udah yang se-weakness-weaknessnya di support. Breakdown, ya kena stop loss. Se-weakness-weaknessnya, yang menarik beberapa waktu lalu, breakdown kena stop loss, mantul. Jadi kita ada adjust stop loss, terus kemudian di breakdownin lagi. Jadi pelajaran buat kita adalah mau dia mantul mau enggak ya udah kita stop loss gitu aja gitu. Next ke depannya kayak gitu. Jadi satu pelajaran penting buat kita. Satu, swing trading very careful, market masih bisa koreksi, dan investor kamu dikasih kesempatan. Yang ketiga, terutama yang masih punya duit dan bingung mau masuk barang apa. Ya, oke. Saya mau kasih giveaway. Saya mau nanya simple aja. Pak Kenny tadi suka, ada 3 sektor yang Pak Kenny suka gitu. Sebutin dong 3-tiganya. Ada 5 pemenang. SMBR juga sama. Kalau untuk semen itu, teman-teman kalau jangka menengah, pokoknya sampai akhir 2021, itu masih sangat menarik sekali semua sektor. Tema hari ini kurang masuk. Kurang masuk gimana? Itu ada. Ya ini dikasih peluang untuk investasi loh. Mungkin maunya trading kali ya. Oke, tadi udah ada yang jawab. CH Gaspers 1. Terus Tony _ varian 2. Terus kemudian Ritzy _ HA 3. Kemudian CPO dan komoditas sama teman-teman. CPO adalah bagian dari komoditas. Yuan Chu 4, bahasanya tinggi. Ya, dibiasakan aja, nonton tiap hari. CPO sama Agri sama teman-teman. Ito Sadewo 5. Oke, jadi teman-teman yang menang langsung aja DM ke saya, MT7 nama email dan WhatsApp. Kita udah soft launch untuk M-Trade versi 2 dan lebih banyak edukasinya. Fokus untuk investasi jangka panjang aja karena ini dikasih kesempatan yang ketiga. Trader be very careful. Pak Kenny, mungkin ada closing statement dari Bapak untuk pesan buat teman-teman semuanya dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Oh iya, kalau untuk investing kita lebih baik, terutama untuk komoditi ya, beli pas lagi harga koreksi, udah pasti. Dan untuk barang apapun, untuk investing, terus juga ya batasi resiko kalau misalnya untuk tradingnya ya, karena recently juga bisa dibilang market choppy juga karena memang terlalu banyak ambil resiko para partisipannya bisa dibilang. Dan juga tentunya pesan sponsor ya dari BRI Dana Reksa ya, boleh di follow BRI Dana Reksa IG-nya. Dan juga kalau memang yang belum punya account ya bolehlah pakai BRI Dana Reksa. Riset kami itu biasa memang dikirim juga ke semua klien kami, nggak cuma institusi tapi juga ke retail investor juga sama. Mungkin itu aja. Teman-teman akan di BRI Dana Reksa Sekuritas, langsung saja follow Instagram BRI Dana Reksa Sekuritas. Dan hari Sabtu nanti kita ada edukasi di SODV, ellenjasmine.com/SODV dengan kode promo JAN26 ya. Kita mulai setelah IHSG turun beberapa hari ini, M-Trade akan mulai fokus kembali untuk portofolio investasi, menata portofolio investasi lagi. Karena untuk trading very high risk banget gitu ya saat ini untuk short term tradingnya. Jadi kita besok mulai akan kurangin untuk tradingnya, dari short termnya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak buat Pak Kenny dari BRI Dana Reksa Sekuritas dan salam buat Bu Vicky. Salam profit. Terima kasih.